Joko melihat sebuah pasukan berseragam layaknya seorang tentara yang mengelilingi tenda mereka tuh, yang berwajah pucat. Di antara pasukan berseragam yang mengelilingi tenda mereka tuh ada seekor macan yang menatap tajam ke arah Joko. Kayak gini macan tuh melihat itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still. Oke teman-teman, kali ini aku akan menceritakan kepada kalian semua kisah horor tentang pendaki Gunung Salak. Pendaki Gunung Salak ini tendanya tuh dikelilingi oleh tentara yang bermuka pucat gitu kan. Serem banget hati-hati. Yang mana guys, mendaki gunung adalah salah satu alternatif untuk mengisi waktu luang kita tuh. Siapa yang suka mendaki gunung? Mendaki gunung itu adalah salah satu alternatif tuh untuk mengisi waktu luang di samping kerjaan kita yang sibuk. Maybe they said cringy so that like it's probably like fucking PT scary. Let's click on it. Wait a minute. Jika di antara kalian itu mengharapkan mendaki gunung itu untuk hiburan, refreshing, untuk mendapatkan ketenangan kan di jiwa ini yang udah beban hidup yang udah banyak ini ya kan. Tapi apa jadinya kalau hal tersebut menjadi salah satu cerita yang amat mistis yang tidak bisa kalian lupakan seumur hidup kalian itu di sana setelah mendaki gunung? Ayo udah, sekarang saya akan menceritakan kepada teman-teman semua tentang cerita mistis tentang pendaki Gunung Salak. Teman, cerita ini terjadi pada tahun 2007 di Gunung Salak. Terus saya lanjut ke kisahnya, kisah horor yang kalian nanti-nantikan ini ya. Terlebih dahulu kalian tuh harus subscribe channel ini supaya saya semangat bikin video buat kalian semua. Langsung saja kita masuk kepada alur. Yang mana guys, dalam cerita ini ada sebanyak 13 pemuda yang melakukan pendakian gunung ke Gunung Salak itu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Gunung Salak, yang mana Gunung Salak ini terletak di perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat. Ingat tuh ya, perbatasan loh ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan ada 13 pendaki yang mendaki Gunung Salak itu. Ada salah satunya tuh yang melihat sosok bayangan hitam yang melambai-lambai ke arahnya tuh. Gini dia, halo gitu kan, melambai-lambai dia kayak itu, kayak sosok laki-laki tadi. Karena laki-laki itu tadi tuh cuma itu memastikan apa yang dia lihat itu apakah beneran seorang sosok bayangan hitam gitu kan. Jadi dia tuh bertanya lah tuh sama temannya tuh. Dia kata gini kan, kau lihat itu nggak, lihat sosok bayangan hitam nggak tadi yang aku lihat tadi? Tadi aku lihat loh sosok bayangan hitam yang melambai-lambai ke arahku gitu. Kau lihat juga nggak gitu kan? Gitu dia kayak gitu, dia bertanya sama temannya ya kan. Terus si B ini bilang gini, kau lihat juga, si A nya bilang, kau lihat juga nggak tadi ada sosok bayangan hitam? Terus si B bilang gini, mana pula aku lihat ada sosok bayangan hitam. Ada-ada aja kau ini, ada sosok bayangan hitam. Yang bener aja kau ini ya gitu katanya kan. Nggak percaya temannya tuh ada sosok bayangan hitam yang melambai ke arahnya tuh. Sudah itu mereka melanjutkanlah perjalanan mendaki Gunung Salak tadi. Saya merinding menceritakannya, cicak berbunyi lagi. 2,000 years later. Nah guys, untuk memudahkan kita mengingat nama pendaki gunung yang melihat hantu yang melambaikan tangan ke arahnya tuh, kita sebut aja namanya Joko ya. Dan temannya tuh kita sebut juga namanya Jaka. Jadi si Joko bercerita kepada si Jaka. Karena malam pun semakin larut, jadi ke-13 pendaki tadi tuh istirahat di sebuah tempat gitu kan untuk itu makan, dan mereka tuh mendirikan tenda lah kan untuk istirahat mereka nih bersama Joko, Jaka dan ke-13-nya tuh di sebuah tempat. Mereka pun beristirahat lah tuh di setelah mendirikan tenda. Namun tidak dengan Joko, dia tuh masih terngiang-ngiang sama sosok hitam yang dia lihat di perjalanan tadi tuh. Terngiang-ngiang dia sama sosok hitam yang melambai-lambai itu kan. Joko ini keluar tenda lah kan untuk mencari udara segar tuh di luar kan. Dan guys, setelah Joko ini keluar, tak disangka-sangka Joko ini melihat pemandangan yang sangat mengerikan di luar. Kalian tahu nggak apa yang dilihat si Joko nih? Joko melihat
sebuah pasukan berseragam layaknya seorang tentara yang mengelilingi tenda mereka tuh yang berwajah pucat. Nah, di antara tenda-tenda yang di antara itu kan guys, di antara pasukan berseragam yang mengelilingi tenda mereka tuh ada seekor macan yang menatap tajam ke Joko. Gini macan tuh melihat gitu. Terkejutlah Joko nih kan. Gini-gini lah dia kan. Kok nih menjadi Joko nih pasti udah gigil di tempat lalu pingsan gitu kan gini Kena apa yang dilihatnya tuh macan gitu kan, melihat natap tajam kira mereka tuh tentara pucat lah gitu kan. Kalau tentara ya tuh kayak orang Korea kayak Jungkook, Jimin, apa ya kan gitu kan. Karena enggak tentaranya tuh pucat. Ya terkejut lah Joko nih kan. Jadi tolol Pak. Dan beberapa menit kemudian Joko juga mendengar lantunan-lantunan doa yang dilantunkan di atas bukit-bukit. Mereka tuh di atas bukit-bukit mereka yang mendirikan tenda kan, mereka tuh kan mendirikan tenda tuh kan di bawah kan di perjalanan. Nah, ada bukit-bukit di atas mereka tuh yang di atas tenda mereka tuh. Ada lah tuh kan lantunan doa-doa yang dinyanyikan, yang dilantunkan oleh entah nggak tahu siapa yang melantunkan tuh Tanya, suara lantunan doa-doa yang didengar oleh Joko tuh terdengar seperti suara lantunan seorang wanita yang melantunkan doa, tapi nggak tahu di mana wanita tuh yang melantunkan doa tuh gitu kan. Itu kata Joko, suaranya ada gitu kan, suaranya ada tapi nggak ada orangnya sih, mana orangnya itu kan. Nah Joko nih udah nggak kuat lagi dengan pemandangan yang dilihatnya di luar tadi tuh, tak ampun dia sama pemandangan yang dilihat tuh. Masuklah dia ke tenda tuh kan, dia memaksakan dirinya untuk tidur, untuk terlelap gitu kan. Dibantu oleh lantunan doa-doa. Nah, lantunan doa-doa yang dinyanyikan oleh yang dilantunkan oleh seorang wanita tuh itu pergilah pasukan-pasukan tentara yang pucat tadi itu dari tenda-tenda mereka tuh. Joko melanjutkanlah itu istirahatnya tuh di tenda. Terlelaplah Joko tuh di tenda ya kan itu. Dan selanjutnya setelah Joko terlelap tuh kan pergilah itu pasukan tentara yang bermuka pucat tuh karena diusir oleh doa-doa tuh jadi nggak ada lagi lah tuh tentara tuh. Karena sudah tidak ada lagi tentara tuh, maka Joko nih melanjutkan tidurnya di tenda tersebut bersama teman-temannya gitu kan guys. Nah guys, itulah cerita horor pendaki Gunung Salak yang melihat pasukan tentara yang bermuka pucat. Sekianlah yang dapat saya ceritakan kepada kalian semua. Untuk next time aku mau ceritakan kisah apa lagi ya, tulis di kolom komentar ya. Agar aku semangat bikin video untuk kalian semua, jangan lupa tinggalkan subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya agar aku semangat bikin video buat kalian semua. Dan see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even when you feel low, you can still go. Even when